Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Bapak Radian Aprilio Sondak. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani pendidikan dan kehidupan di masa pandemi ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, diberikan kekuatan karena pandemi kali ini merupakan yang pertama kalinya kita hadapi oleh seluruh umat di dunia. Semoga kita tetap sabar dan tetap stay safe ya anak-anak. Kurangi dulu riang-riung. Pada materi kali ini yaitu tentang lari jarak pendek. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materi. Ada 3 submateri yang Bapak jelaskan. Yang pertama teknik start, teknik berlari, dan teknik mencapai garis finish. Langsung saja yang pertama, lari jarak pendek. Nah, jadi lari jarak pendek itu sama seperti sprint, salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh. Nah, untuk beberapa lomba yang dilombakannya, beberapa lomba pada lari jarak pendek itu ada lari jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, kemudian ada teknik berlari secara umum. Yang pertama itu tubuh sedikit condong ke depan saat berlari, kedua lengan sedikit fleksi 90 derajat dan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Nah, jadi tubuh kita condong nanti akan dijelaskan, ada videonya agar kalian bisa memahami. Yang kedua, otot bagian depan dan lengan tetap dalam keadaan rileks. Nah, kenapa harus dalam keadaan rileks? Agar tubuh kita semakin enteng, karena kalau kita tegang berat badan tubuh kita akan terasa berat. Kemudian lukai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus, dan pengangkatan paha depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Yang keempat, ada pinggang tetap dalam posisi ketinggian yang sama selama berlari. Kemudian ketika mencapai finish, badan dicondongkan dengan serentak ke depan untuk menarikkan bagian dada menyentuh pita. Nah, yang pertama ada teknik start lari jarak pendek. Ada 3 aba-aba. Yang pertama bersedia, siap, dan ketiga ya. Nah, untuk aba-aba bersedia, kedua kaki itu menyentuh blok kalau dalam pertandingan. Karena kita dalam proses pembelajaran, tidak usah menggunakan blok. Yang penting kalian tahu gerakan yang sebenarnya. Kemudian pada aba-aba siap, tubuh mulai agak sedikit berdiri. Nah, jadi kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu, jari-jari tangan membentuk V terbalik tetap, dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Jadi di bersedia kita masih seperti duduk, di aba-aba siap mulai setengah berdiri. Ini ada di gambar. Kemudian yang terakhir ada aba-aba ya. Nah, di aba-aba ya, badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block, dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Nah, tangan ini yang membantu kita agar tubuh kita tidak hilang keseimbangan, jadi membantu kita agar mengayunkan condong ke depan dan didorong melalui kaki depan sedikit demi sedikit. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan contohkan dari teknik start jongkok ini. Silahkan kalian simak video yang Bapak sampaikan. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya ada teknik lari jarak pendek. Nah, di sini ada dua teknik. Yang pertama pasir topang, yang kedua pasir layang. Untuk pasir topang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Untuk teknik-tekniknya ini ada, jadi mendarat pada telapak kaki yang pertama. Kemudian lutut kaki topang itu lutut yang berwarna putih, harus minimal bengkoknya begini, ada dalam gambar. Dan ketiga, kaki ayun itu yang hitam. Nah, yang ini kaki ayun ini yang hitam, soalnya itu yang mempengaruhi kecepatan kita. Nah, yang selanjutnya ada pasir layang. Pasir layang ini bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Nah, lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas. Nah, ini kaki ayun tuh yang pertama angkat ke depan dan ke atas. Kemudian lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan, ayunan lengan aktif teman gelik. Nah, ini nih bengkok lutut kaki topang ini yang putih. Nah, ini nih lutut kaki topang bengkok. Kemudian kaki topang bergerak ke belakang. Nah, jadi ayunan tangan dan kaki ini sangat mempengaruhi kecepatan lari. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video yang Bapak akan sampaikan. Selamat menyaksikan. Nah, yang terakhir ada teknik melewati garis finish. Menurut Muhtar, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish. Nah, yaitu ada yang menjatuhkan dada ke depan, yang kedua menjatuhkan salah satu bahu ke depan, dan yang ketiga lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Nah, ini ada gambarnya dan nanti akan Bapak contohkan juga. Nah, tapi kebanyakan teknik yang sering dilakukan adalah dengan menjatuhkan dada ke depan apabila ada beberapa pelari yang bersamaan melewati garis finish. Nah, jadi ketika ada pelari lain yang sejajar dengan kita, cara kita agar lebih dulu yaitu dengan mengedepankan dada kita terlebih dahulu agar duluan mencapai pita. Untuk materi hari ini mungkin sekian. Nah, Bapak lupa, silahkan saksikan dulu video Bapak yang mencontohkan tentang teknik melewati garis finish. Mohon maaf videonya apabila kurang jelas dan tempatnya tidak di lapangan lari karena ada beberapa faktor. Yang terpenting kalian tahu dasar-dasar dari sprint, kalian tahu dari dasar-dasar dari teknik mulai dari start, teknik berlari dan teknik finish dalam lari jarak pendek. Yang penting kalian paham terlebih dahulu. Terima kasih, dan untuk tugasnya silahkan kalian praktekkan apa yang sudah Bapak contohkan di video, lalu dikirimkan ke Google Classroom yang di videonya mulai dari teknik start sampai finish. Nah, perlu diperhatikan sebelum kalian melakukan gerakan yang Bapak tugaskan, alangkah baiknya kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu karena dikhawatirkan kalian akan mengalami cedera apabila tidak melaksanakan pemanasan terlebih dahulu. Pengerjaan tugasnya tidak dipersulit,
Bapak permudah, yaitu cukup kalian melakukan sprint 1 kali mulai dari start sampai finish. Jaraknya nggak usah jauh-jauh, nggak apa-apa, dekat juga. Yang penting mah kalian ada gerakan startnya, ada gerakan larinya, dan ada gerakan finishnya. Yang Bapak nilai itu gerakannya, bukan jaraknya ya. Dan yang terpenting jangan lupa harus memakai sepatu. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Bapak, dan mohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas. Kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.